Bersama cinta yang mesra, kita langkahkan kaki bersama mencapai mimpi. Pak Rasmudito, kalau kita kaitkan tadi Pak dengan regulasi game chargingnya apa nih yang lagi diproses oleh PPNI sebagai pengusul kebijakan ke pemerintah, kemudian mungkin ada nggak yang kita kaitkan dengan legal standing dari tenaga kesehatan kita untuk mengantisipasi isu-isu virus-virus mendatang Pak? Silakan Pak. Jadi dasar pemikirannya karena bidang hukum. Iya. Kita mencari hubungan hukum dulu antara perawat dengan pasien. Iya. Iya. Hubungan hukum antara perawat dengan pasien itu dengan yang didasarkan pada asas konsensualisme, kesepakatan. Ranahnya adalah ikhtiar. Ini disebutkan pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan pasal 61. Karena ranahnya ikhtiar atau sparring frequency dalam bahasa Belanda. Maka ukurannya itu adalah kesesuaian apa yang kita berikan, kita sampaikan pada masyarakat terhadap peraturan undang-undangan, termasuk juga sampai pada SPP. Nah, oleh karena itu maka organisasi profesi sendiri harus introspeksi. Apa standar-standar yang harus kita miliki? PPNI sudah memiliki paling tidak undang-undang lalu sudah dihapuskan ya. Ini sedang kita perjuangkan secara kemudian standar-standar praktik prosedur, standar kompetensi, standar diagnosis perawatan Indonesia, standar luaran dan standar intervensi, masih akan ada standar-standar. Artinya memberikan pedoman seorang perawat secara praktek individu dan realnya. Pedoman legal standingnya Pak ya. Karena yang dipertaruhkan adalah termasuk undang-undangnya ya, dijuangkan. Kemudian berikutnya adalah bahwa karena hubungannya, ranahnya adalah ikhtiar, ukurannya adalah kesesuaian, maka kuncinya adalah kepatuhan. Ketika kita bicara kepatuhan, maka itu moralisme bisa terjadi. Secara individu, sepakat dengan Ibu Dinas Kesehatan bahwa kembali kepada setiap individu memahami, mengerti, mempraktekkan, membiasakan baik dan benar. Apapun yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk informasi-informasi di dalam mengembangkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Ini yang memang PR organisasi profesi, bagaimana membuat anggotanya yang kurang lebih 800.000 sekian di Indonesia. Itu luar biasa. Banyak banget. Jadi perawat yang tangguh, patuh, komitmen. Ya, terima kasih Pak Rasmudito ya. Dari beberapa yang kita ramu tadi Dok, TW. Kira-kira dengan zaman semasif ini, telemedicine itu bakal semasif apa ke depan untuk menanggapi isu-isu tadi? Mungkin spill the tea dong, silakan. Jadi dengan setiap ada peristiwa itu ada hikmah ya. COVID kemarin hikmahnya adalah di bidang kesehatan ya, telemedicine. Jadi meriksa pasien dengan komunikasi tidak langsung, jadi melalui WhatsApp, melalui telepon, dan sekarang sudah ada aplikasi yang dulu kita melalui, sampai sekarang masih dilakukan Zoom. Aplikasi-aplikasi yang ada ini mau tidak mau ketika wabah itu berakhir, kok masih bermanfaat dan lebih mudah, ya pasti kita akan menggunakan telemedicine. Dan sekarang PRM sudah dilakukan, itu salah satunya adalah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan kesehatan, baik sampai
di tingkat personal individu. Kalau dulu baru sampai di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama, sekarang ke personal. Jadi kan punya jam, sudah ada pengukuran, walaupun tidak lengkap tapi sudah pengukuran. Artinya itu sudah bisa menjadi acuan pasien bahwa oh ini ada sesuatu nih, notifikasi. Melalui aplikasi bisa ke dokter, dan itu pasti ke depan akan mempengaruhi cara kerja seorang praktisi kesehatan, baik dokter maupun petugas kesehatan yang lain. Tapi ada satu yang perlu saya sampaikan, bahwa secanggihnya apapun AI nanti, aplikasi apapun, mereka tidak punya empati. Karena mesin, karena pakai algoritma. Yang punya empati ya kami ini, dokter, perawat, dan mereka punya empati, dan itu tidak bisa diwakili oleh menarik tuh. Sama dengan segmen 3 kita ini dong, Ibu, tentang teknologi takeover, ya tadi sudah sempat disinggung. Kita akan bahas juga tentang digital revolution, barangkali healthcare goes high tech ya. Nanti pertanyaannya akan menuju sana dong. Untuk Ibu, kira-kira Bu, smart city meets healthcare itu memungkinkan kan? Kemudian bakal kayak apa nih gambarannya, paint the picture-nya untuk Jawa Tengah? Ya, kalau dimulai dari dulu pada saat COVID tadi ya, telemedicine itu memang bicaranya tentang akurasi. Akurasi, karena sekali lagi ketika persepsi pasien menyampaikan keluhannya, sementara kita mungkin yang perlu didalami adalah, kan ada teknologi yang kemudian misalnya dia bilang saya panas gitu, ada teknologi yang kemudian menempelkan smartwatch masuk di ini, kemudian dia terlihat. Itu kalau itu sangat menolong, teknologi itu bisa menjadikan atau dijadikan dasar sebagai penegakan diagnosa. Sekali lagi teknologi itu pasti berkembang, dan bahkan sekarang menggunakan robotik pun bisa. Saya kira Jawa Tengah merespon itu. Kemarin kita lihat kalau nanti tahun 2025 mungkin salah satu rumah sakit umum daerah juga akan mendapatkan robot ya untuk pelayanan kesehatan. Saya kira kita tidak bisa menafikan itu, dan gelombang itu saya kira harus diadaptasi sebagai suatu kemajuan. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa yang kita terapi, yang kita asuh itu adalah manusia. Sekali lagi ketika robot menyerahkan makanan itu kan ada toh. Sebenarnya kalau fungsinya sebagai mesin tetapi sekali lagi harus ada sentuhan yang perlu kemudian dimodifikasi supaya orang tuh merasa nyaman bahwa dia memang betul-betul dilayani dengan kegiatan, karena rasa itu nggak bisa diganti dengan satu dari rasa. Nah, jadi kalau menurut saya Jawa Tengah itu potensial karena apa? Dari sisi rumah sakitnya cukup banyak, kemudian ada rumah sakit vertikal yang saya kira sekarang sudah didorong sangat baik, dan kemudian teknologi yang dikenalkan, dan dokter sekarang yang muda-muda, dokter-dokter spesialis itu sangat senang belajar teknologi. Jadi menurut saya ini sangat potensial dan efektif, efisien juga. Kalau misalnya satu daerah yang mohon maaf di Jawa Tengah pun kita masih lihat Brebes tuh yang gunung gitu ya. Kalau misalnya kita tetap mengandalkan datang, itu mungkin juga menjadi persoalan. Tapi kalau kemudian ada teknologi yang menjadi jembatan, saya kira ini juga akan menjadi baik kesehatan. Luar biasa Ibu. Pak Cito, tadi kan sempat disinggung ada artificial intelligence, ada robot nih, kaitannya dengan healthcare regulasi kita. Kira-kira kita ini udah siap belum ya Pak ya untuk menghadapi itu, khususnya mungkin perawat Pak, dengan isu-isu teknologi high-tech tadi, yang kata Ibu tadi, suka tidak suka kita akan segera bersentuhan dengan teknologi. Silakan Pak. Yang jelas PMK-nya sudah ada ya, PMK nomor 20, layanan telemedicine. Nah, sekarang kalau perawat ditanya sudah siap apa belum, saya yakin siap. Karena perawat itu secara organisasi terstruktur hingga sampai ke pelosok desa. Ada komisaris, ada DPD, di bidang seterusnya. Secara
ilmu pengetahuan, saya rasa standar-standar kita sudah ada. Satu-satunya organisasi profesi, bukan karena saya orang PPN, yang bisa merubah yang bisa berfungsi sebagai social engineering bagi anggotanya itu PPN. Mulai dari hanya SPN, tanah jadi D3 standar tanah jadi NAS. Itu bukan hal yang gampang. Tidak meninggalkan touchable tadi ya, yang disampaikan Ibu tadi ya. Betul, karena Pak, sekarang untuk mencari D3 lebih sulit daripada mencari NAS. Dan sekarang level pendidikannya sudah S2, dokter dan profesor. Itu social engineering merubah komunitas kelompoknya menjadi orang-orang yang berkualitas. Tentang ilmu, tentang gadget. Sekarang semua perawat nggak punya. Tidak pegang gadget ya, semua pegang. Didukung dengan misalnya kalau pelayanan medis atau apotek. Sekarang ada GoFood, ada buku medisin yang barangkali bisa sampai pelosok. Jadi menurut saya sangat mungkin. Dan saya yakin Jawa Tengah yang daerahnya sentral memiliki sumber daya yang luar biasa dan komitmen dari teman-teman organisasi profesi yang bisa kita lihat sampai saat ini, maka saya yakin Jawa Tengah sangat siap. Terima kasih Pak Jito. Dokter, ini yang lagi hit juga ini adalah tentang artificial intelligence yang saya sampaikan tadi. Kira-kira ada ChatGPT yang lagi hit, anak muda tuh pakai itu tuh, cloud segala macam. Nah, kira-kira mungkin nggak ke depan diagnosis itu akan juga dibantu oleh dokter AI seperti ini, dok? Bagaimana kita menjawab isu seperti itu? Seorang dokter ketika akan menegakkan diagnosa, itu ada namanya pemeriksaan penunjang yang selama ini masih konvensional, laborat, masih seperti itu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, penegakan diagnosa itu akan semakin mudah dan murah. Tidak harus menyakiti, nyoblos darah, ambil darah nanti. Nah, otomatis itu akan memudahkan dan meringankan tugas seorang dokter untuk menegakkan diagnosa. Itu sangat-sangat menyenangkan buat dokter yang seharusnya kerja itu waktu sekian lama menjadi lebih cepat. Saya beri contoh, kalau bukan pemeriksaan penunjang ada alat Veko untuk mengoperasi katarak. Dulu seorang dokter harus berapa jam? Dan seorang penderita tidak bisa langsung dioperasi, harus matur dulu. Dengan adanya Veko itu tidak harus matur, begitu ada indikasi katarak bisa langsung dioperasi saat itu, dan itu robot. Dokter hanya operator saja. Itu meringankan, apalagi dengan adanya AI nanti. Menurut saya malah tidak ke implikasi personal seorang dokter. Dengan adanya ChatGPT dan lain-lain, edukasi ke masyarakat lebih mudah. Masyarakat pasti akan browsing dulu, cari dulu saya gejalanya ini sakitnya apa, kemudian di situ ada diagnosa muncul dan dia mulai ini apakah benar nih. Tapi nggak boleh ngobatin sendiri ya dok? Kan nggak bisa. Ada kompetensi kan menulis resep Nabiya, dia kan datang ke dokter. Nah, dokter tantangannya adalah ketika pasien kalau dulu datang bertanya saya sakit apa dan harus bagaimana. Sekarang pasien datang sudah membawa segudang pengetahuan tentang itu dengan berbagai macam second opinion. Maka tantangan dokter ke depan harus lebih bisa meningkatkan ilmunya, baik bukan sekedar ilmu klinis saja, tapi bagaimana bisa menggunakan AI juga. Menarik sekali. Luar biasa. Segmen keempat Bapak Ibu, media squad, mesra squad, kita akan bincang tentang Dream Team Assembly. Bagaimana kolaborasi bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita bincangkan tadi. Kira-kira Ibu, gimana sih stakeholder itu bisa klik begitu Bu, dan kompak untuk mengatasi persoalan-persoalan ini? Banyak hal yang
kita lihat ya, untuk kesehatan itu nggak mungkin pemerintah sendiri itu nggak sepakat ya. Maka dukungan dari contoh organisasi profesi, yang kedua media, ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang DPR, ya. Mereka kan juga punya kontribusi terhadap kita, akademisi, karena mereka mungkin bicara tentang bagaimana penelitian-penelitian tentang kesehatan. Maka kalau saya di Jawa Tengah ini selalu berupaya untuk bisa berkolaborasi dengan mereka dan lagi organisasi masyarakat yang lain. Contohnya stunting aja ya, stunting, TB. Gimana kita mau meminta masyarakat untuk sputumnya bisa diambil, kemudian makanan PMT bisa diberikan. Ya mungkin dari kita sebagai pemerintah pasti butuh PKK, butuh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan. Jadi kalau saya sih melihatnya, karena kesehatan itu aspeknya banyak, tidak melulu bahwa sehat tidak sehat itu hanya orang kesehatan ya. Jadi segalanya harus disatukan, dan inputan itu kemudian kita bisa kolaborasikan sehingga kalau misalnya pun ada kebijakan ya akhirnya bisa diterima oleh semua gitu. Harapannya sih begitu. Kalau diterima semua kan masyarakat jadi nggak bingung kan, ini ngomong ini, yang ini ngomong ini gitu. Jadi solid, kemudian paham, masyarakat saya kira akan bisa menerima manfaatnya dari kita. Baik. Itu. Pak Jito, untuk menjaga kolaborasi tadi, sikap PPNI seperti apa, Pak? Ya, kita saat ini pendekatannya adalah centered care. Jadi satu pasien dipilih oleh semua profesi berdasarkan kebutuhan pasien itu sendiri. Nah, implikasinya adalah semua profesi harus profesional. Semua profesi harus profesional. Karena kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, itu perawat ahli. Kalau bicara soal penyakit dan pengobatan, ya dokter ahli. Kalau bicara soal misalnya laboratorium, ya pasti laboratorium ahli. Masing-masing harus betul-betul kompeten, komitmen, dan bertanggung jawab. Baik. Dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu menjadi sentral agar supaya bisa berimbang antara ilmu pengetahuan canggihnya dokter, perawatnya juga harus mengikuti, dan yang lain-lain. Terima kasih Pak Jito. Pak Dewi sedikit nih. Bagaimana pandangan IDI untuk menjaga integrated profesional kolaborasi dengan beberapa profesi sekarang, Dok? Silakan. Kita tidak pernah berubah dari dulu. Sebelum ada undang-undang kesehatan, kita sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan, dengan organisasi profesi lain. Kemudian ada undang-undang kesehatan tahun 2024. Kemudian muncul lagi sekarang undang-undang praktek kedokteran 2004. Kemudian muncul yang terakhir undang-undang kesehatan. Walaupun di situ tidak termaktub secara eksplisit, tapi di lapangan kami tetap melakukan tugas kami. Kalau dulu adalah kewajiban mandatori, sekarang ya tanggung jawab moral. Kami tetap melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, baik di provinsi, kalau saya, kemudian di cabang juga dengan dinas kesehatan, juga dengan dinas kesehatan kabupaten kota. Juga dengan organisasi profesi kami memiliki jalur koordinasi itu, dan kita selalu tidak pernah berubah membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kalau kita tidak kolaborasi, pincang, tidak mungkin. Organisasi profesi tidak mungkin meninggalkan dinas kesehatan. Dinas kesehatan tidak mungkin meninggalkan organisasi profesi, dan itu hanya sekedar masalah irama saja. Mau irama cepat seperti di COVID,
Mawut ya. Habis itu di wilayah Jawa Tengah itu sempat menggelontorkan sekitar 300 juta untuk melengkapi KPD di Banten. Untuk story-nya kalau sekarang ya sama. Tentu saja kita bisa, apalagi sekarang ketika masa damai lebih menyenangkan lagi. Gitu. Terima kasih Dr. Tiwi, ini menarik sekali. Di akhir sesi ini Bapak Ibu semua bisa menyampaikan closing statement-nya barangkali dan 3 kata cinta untuk perawat Jawa Tengah. Silakan Ibu. Ya, saya di sini ingin menyampaikan teman-teman perawat harus profesional, kemudian selalu berkolaborasi dengan kita, kemudian dengan profesi lain, dan selalu jaga integritas. Jadi perawat di Jawa Tengah sukses selalu dan I love you. Terima kasih Bu atas closingnya. Bapak, mungkin Pak Jito silakan. Terakhir nih closing statement, mungkin ada 3 kata cinta barangkali untuk perawat Jawa Tengah. Untuk teman-teman perawat Jawa Tengah, komitmen, kebersamaan, cinta kasih jadi hal yang penting. Terima kasih Pak Jito. Karena tidak ada hasil yang terbaik tanpa kebersamaan dan bersama. Terakhir Pak Dewi, closing statement dan kata cinta untuk perawat Jawa Tengah. Terima kasih untuk perawat Jawa Tengah. I love you. Tanpa panjenengan semua tidak ada pekerjaan yang seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sejawat mesra squad yang hari ini mendengarkan bisa banyak mendengar dan banyak terinspirasi dari ketiga tokoh kita yang kita undang pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat, salam sejahtera.